Hello nakama, balik lagi dengan FTM Gaming atau Mimin di sini. Setelah sekian lama akhirnya Color Split One Piece keluar juga. Dalam Color Split One Piece Chapter 1076 kita dilihatkan anggota kelompok topi jerami memakai pakaian yang terlihat modern. Bila kita lihat secara menyeluruh tampaknya tidak ada poin penting atau clue yang diberikan oleh Oda pada Color Split tersebut. Atau memang tidak kelihatan atau Mimin yang tidak melihat clue tersebut. Chapter 1076 berjudul Teman Lama. Yang mana hari ini merujuk kepada seseorang yang bertemu dengan temannya kembali. Siapakah orang tersebut berikut penjelasannya? Cerita masih pada ketegangan dari Luffy dan yang lain yang sedang dihadapkan oleh dua Seraphim di hadapan mereka. Sementara dalam ketegangan Kaku dan Lucci meminta Zoro dan Luffy untuk melepaskannya, karena pastinya jika mereka melepaskan borgolnya tersebut Kaku dan Lucci bisa membantu. Kaku beralasan jika masalah ini usai Luffy boleh memborgol mereka lagi. Tentu saja Zoro merasa enggan membuka borgol tersebut karena Kaku dan Lucci adalah pembohong ulung. Tetapi tanggapan dari Luffy sungguh berbeda, Luffy malah menyetujui hal tersebut. Dikala pembicaraan tersebut S-Hawk melakukan tebasan yang mematikan ke arah Luffy dan Zoro, untungnya dengan sigap mereka berdua bisa menghindarinya sambil membawa Kaku dan Lucci. Zoro mau menolong Kaku seperti itu karena dia tidak mau lawannya mati konyol seperti itu. Lalu Saka bertanya apa alasan CP0 datang ke tempat ini. Lucci dengan muka serius menjelaskan bahwa dia datang ke sini untuk membunuh semua Vegapunk yang ada. Kaku yang mendengar ucapan tersebut langsung memarahinya karena Lucci terlalu terbuka seperti itu. Saka berkata sepertinya Stussy tidak akan membiarkanmu pergi karena sekarang Stussy sudah berada di pihak Vegapunk. Tentu mendengar hal itu Lucci pun hanya menjawab bahwa dirinya tidak akan memaafkan wanita tersebut. Terasa setelah tebasan yang dibuat oleh S-Hawk sebelumnya sekarang mereka berada di dalam lift. Saat itu Zoro sangat terkejut mendengar suara Nami dan lainnya yang sepertinya juga mendapatkan perlawanan dari Seraphim. Luffy langsung bertanya kepada Saka ada berapa Vegapunk yang harus dilindungi sambil meminta kunci borgol batu laut. Sepertinya Saka yang sudah sangat percaya kepada Luffy langsung mempercayakan CP0 kepadanya, tetapi sebagai gantinya dia harus melindungi Stella. Luffy yang sudah mempunyai kunci itu langsung memprovokasi Lucci bahwa meskipun aku telah membebaskanmu tetap saja kamu tidak mungkin bisa mengalahkanku. Jadi jika setelah aku melepaskanmu nanti jangan menyakiti Nami dan lainnya. Tentu saja Lucci yang dihina seperti itu langsung marah tak karuan. Dan mengatakan nantinya akan membunuh semua kru topi jerami dan yang terakhir adalah kau Luffy. Tanpa disadari karena pertengkaran mereka berdua secara mengejutkan dari arah belakang SBR melepaskan jurus Urusok dan menghancurkan tempat tersebut. Beruntungnya Luffy telah melepaskan borgol batu laut itu sebelum mengenai mereka. Lalu dalam panel ganda kita diperlihatkan Luffy sudah memasuki mode Gear 4. Luffy mengatakan maafkan aku Bonnie, kali ini aku benar-benar akan menghabisi ayahmu. Sebaliknya Lucci juga sudah masuk ke mode hibridnya dan siap melakukan jurus andalannya. Gabungan serangan dari Luffy dan Lucci cukup mengejutkan, di mana Luffy dengan Rokugan dan Luffy dengan Kongan menghantam abis SBR sampai keluar dari lab, sedangkan yang mengatasi S-Hawk adalah Zoro dan Kaku saat itu Zoro menggunakan jurus Onigiri dan Kaku dengan jurus Tempest Kick White Thunder. Seketika itu S-Hawk dilesatkan dengan sangat jauh oleh mereka berdua hingga menghantam bebatuan besar dari lab. Scan berpindah dari ruangan aneh di suatu tempat di Egghead. Terlihat di situ CP5, CP6, CP7 dan terkurung di tempat tersebut sampai mengering dan beberapa tubuh mereka berdarah. Mereka bertanya-tanya apakah bisa keluar dari tempat ini. Mereka semua merasa kelaparan dan mau mati. Dijelaskan bahwa 2 bulan yang lalu setelah menginvestigasi Egghead, agensi CP yang berniat meninggalkan pulau malah dihadang oleh Hiu. Akibat hal itu mereka terpaksa mundur. Akan hal itu 1 bulan kemudian ditugaskanlah CP selanjutnya untuk menyelidiki agen CP yang hilang tetapi tidak disangkanya mereka semua berakhir di tempat yang seperti ini. Salah satu dari agensi di sana menduga bahwa yang melakukan semua ini adalah Vegapunk, dan ternyata sekarang mereka bersama dengan Vegapunk yang ada di tempat ini dengan luka di bagian kepalanya. Entah apa yang terjadi dengan Vegapunk, satu hal yang pasti mereka juga kebingungan dengan situasi yang ada di depannya. Nah siapakah yang menjerumuskan Vegapunk ke tempat seperti ini? Pastinya yang melakukan hal ini adalah si pengkhianat itu, tetapi anehnya kenapa si pengkhianat itu juga tidak melepaskan anggota pemerintahan seperti CP, nah jadi makin menarik nih apa motif dari pengkhianat ini. Kemudian secara tiba-tiba Vegapunk berpikir di dalam hatinya mempertanyakan bagaimana bisa studi tentang Poneglyph bisa bocor ke pemerintah dunia. Kemudian di perairan Egghead diberitahukan bahwa ada 100 kapal diberangkatkan dari G4 menuju Egghead. Nah, di sini juga aneh kenapa G410 tidak menurunkan armadanya, padahal G410 adalah pangkalan angkatan laut terdekat, lantas apakah Garp sudah membawa armada dari G410 dan patut kita tunggu saja kelanjutannya seperti apa?
Cerita berpindah ke tempat yang baru di dunia One Piece, tepatnya kita diperlihatkan suatu pelabuhan kecil di Pulau Elbaf. Terlihat ada seorang anak kecil menggunakan helm petarung khas dari Pulau Elbaf yang sedang marah dan penyebab masalahnya adalah dia tidak boleh ikut naik ke kapal bajak laut. Anak kecil itu mengatakan kepada bajak laut tersebut bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi bos besar. Nah, yang diajak anak kecil itu berbicara tak lain adalah Shanks dan semua anggotanya. Pastinya Shanks tidak asing dengan situasi ini, dan juga mengatakan hal yang sama kepada anak kecil tersebut. Berapa lama setelah itu Rockstar memberitahu Shanks bahwa anak nakal itu mulai berulah lagi menyerang kita, tak lain yang dimaksud oleh Rockstar adalah bajak laut Kid. Mendengar hal itu Shanks mengatakan sepertinya itu akan menjadi sebuah pertempuran besar, terserah hal ini baik atau buruk semua sudah mempersiapkannya, lalu dengan ekspresi tersenyum kita akan menemui teman lama meskipun kita sudah mati. Entah apa yang dimaksud oleh Shanks ini, yang pasti semua kru mengatakan ayo kita berlayar. Saat Shanks dan lainnya berjalan keluar ternyata di belakang ada dua monster yang sangat tidak asing. Tak lain adalah Dory dan Brogy. Mereka berdua mengatakan aku tidak mau membuat pulau ini hancur, jadi kita selesaikan masalah ini di depan saja. Lalu kita dilihatkan satu gambar panel yang begitu epik, di mana Shanks bersama semua krunya siap bertempur, atau dengan kata lainnya Dory dan Brogy juga mempunyai hubungan dengan bajak laut Akagami. Entah mereka anggota atau satu aliansi, jika dilihat dari sini sepertinya mereka berdua adalah aliansi dari bajak laut Akagami. Shanks memberi perintah kepada Rockstar untuk menyampaikan perkataan ini kepada Kid. Dia memilih menyerahkan Poneglyph atau bertarung. Sepertinya Shanks sudah benar-benar serius untuk memulai perjalanan mereka menuju One Piece. Kemudian di perairan Elbaf kita bisa lihat kalau Kid dan bawahan dari Shanks sudah mulai bertarung. Kid di sini sangat bersemangat sekali agar bisa membalaskan dendamnya yang dulu. Akhirnya di sini dijelaskan kenapa lengan kiri Kid bisa hilang. Ternyata sebelum sempat melawan Shanks, Kid sudah kewalahan melawan para anggotanya. Ini adalah hal yang sangat tidak adil menurut Killer, tetapi kini adalah saatnya untuk membuktikan kekuatan mereka. Jadi memang benar bahwa anggota bajak laut Akagami Shanks bisa semengerikan itu, dikarenakan Kid sudah kewalahan melawan anggotanya saja. Panel diakhiri dengan Shanks dan seluruh anggotanya berjalan keluar menuju ke tepi pulau dan akan menghadapi bajak laut Kid dengan kekuatannya sendiri. Tatapan serius Kid terlihat jelas ingin membunuh, sedangkan Shanks terlihat sedikit iba kepada Kid. Jadi hanya itu saja informasi dari chapter 1076 Nakama. Minggu depan tidak libur, pada chapter selanjutnya akan sangat seru untuk dinantikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.